Semangat pagi di akhir pekan terakhir di bulan November, tanggal 28 November 2020. Kita kembali bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah, menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, pada perenungan Sabda kemarin, masing-masing anggota keluarga Allah diharapkan memperoleh ono papang sumimpang karena hidup yang mengandalkan Tuhan. Pada perenungan Sabda hari ini kita menerima peringatan agar menjalani hidup jangan seperti capung tanpa mata. Di dalam ungkapan Jawa, kinjeng tanpa soco. Kita bisa membayangkan jika capung terbang tanpa mata, pasti akan menabrak-nabrak. Nah, kita anggota keluarga Allah diingatkan agar kita tidak nabrak-nabrak karena kita mempunyai pedoman yang baik dan tepat. Terlebih dahulu kita memperhatikan leksionari bacaan Injil hari ini. Melanjutkan catatan Lukas kemarin. Kita membaca Lukas pasal 21. Ayat 29 sampai dengan 33 yang demikian. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Demikian kesaksian Lukas 21 ayat 29 sampai dengan 33. Anggota keluarga Allah, setelah para murid dan pengikut Yesus diperingatkan agar hidup mengandalkan Tuhan, supaya ono bapang sumimpang. Tuhan Yesus menambahkan peringatan dengan menggunakan perumpamaan tentang orang yang sasmito membaca tanda alam. Ayat 30 menyatakan kepada kita, apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Itu wujud bahwa manusia memang harus sasmito dengan tanda alam. Lebih dari itu, para murid dan pengikut Yesus diminta untuk tidak hanya sasmito terhadap tanda-tanda alam, tetapi juga sasmito di dalam membaca tanda-tanda zaman. Ayat 31 menyatakan, demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Sekali lagi, para murid dan pengikut Yesus juga diminta untuk sasmito di dalam membaca dan melihat tanda-tanda zaman. Tanda-tanda zaman adalah tanda-tanda bahwa kerajaan Allah semakin dekat. Ternyata semua orang di muka bumi ini di sepanjang zaman merasakan tanda-tanda zaman tersebut. Ayat 32 mengatakan kepada kita, aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Bukankah peperangan antar bangsa, antar kerajaan, gempa bumi dan kelaparan yang dahsyat dan lain sebagainya sudah ada sejak zaman dahulu kala? Bukan hanya sejak zaman sebelum saya lahir, sebelum setiap anggota keluarga Allah lahir. Sejak zaman perjanjian lama pun sudah ada peperangan antar bangsa, peperangan antar kerajaan, peristiwa gempa bumi dan kelaparan yang dahsyat. Dan itulah tanda-tanda zaman. Kalau demikian, apa sebenarnya yang dimaksud dengan tanda-tanda zaman dan tanda-tanda kerajaan Allah sudah dekat? Anggota keluarga Allah, kerajaan Allah adalah suasana surgawi. Mengulang kembali perenungan sabda beberapa waktu yang lalu, bahwa surga bukan perkara tempat dan masa setelah peristiwa kiamat atau hari akhir. Kerajaan Allah adalah suatu sistem kehidupan di mana Allah memerintah sebagai raja dan mempunyai otoritas tertinggi atas kehidupan ini. Tatkala Allah menjadi raja, manusia hanya menjalani hidup berdasarkan peranata dan aturan dari Allah saja. Apakah dengan demikian tidak akan ada akhir zaman? Bukan masalah ada atau tidak ada akhir zaman. Bukankah Tuhan Yesus sendiri menyatakan, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Itu tercatat di dalam Injil Matius 24:36, Markus 13 ayat 32. Artinya, bukan hak kita, bukan hak para murid dan pengikut Yesus untuk mengetahui, apalagi mengatur tentang hari akhir, atau yang sering disebut dengan istilah kiamat. Untuk itulah para murid dan pengikut Yesus diberi peringatan melalui perumpamaan ini, supaya tidak hidup koyo kinceng tanpa soco. Para murid dan pengikut Yesus jangan sampai hidup bagai capung tanpa mata yang pasti akan nabrak. Terus bagaimana caranya? Para murid dan pengikut Yesus sebenarnya sudah oleh angin becek atau sudah mendapatkan angin baik. Ibarat laju perahu di tengah lautan. Bila mana mendapatkan angin yang baik, maka laju perahu akan lancar dan tenang. Pada saatnya akan tiba di tempat dengan selamat sesuai tujuan. Istilah dan ungkapan Jawa oleh angin becek menggambarkan adanya pertanda akan memperoleh kemudahan atau anugerah. Demikian juga para murid dan pengikut Yesus oleh angin becek, yang berarti memperoleh kemudahan dan anugerah yang dari Tuhan. Apa wujud kemudahan dan anugerah dari Tuhan? Agar para murid dan pengikut Yesus tidak menjalani hidup koyo kinceng tanpa soco, bagai capung tanpa mata yang pasti akan nabrak-nabrak tadi. Agar para murid dan pengikut Yesus hidup tidak nabrak-nabrak. Anugerah dan kemudahan yang diberikan Tuhan dinyatakan di dalam ayat 33 yang demikian. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu.
melalui ungkapan langit dan bumi akan berlalu, para murid dan pengikut Yesus diperingatkan bahwa menuruti dan mengandalkan semua yang ada di dunia ini sia-sia karena akan berlalu, hilang, lenyap. Angin becek yang diberikan Tuhan adalah, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Sabda, titah, firman Tuhan yang akan menolong, membimbing, mengarahkan kehidupan para murid dan pengikut Yesus. Biarlah semua keadaan di dunia berubah dan akan berlalu. Tetapi sabda, titah, firman Tuhan tidak akan pernah berubah dan selalu memberikan tuntunan bagi kehidupan para murid dan pengikut Yesus. Sebenarnya Tuhan sendiri yang sedang berkarya menolong, menuntun, mengarahkan, membimbing para murid dan pengikut Yesus melalui sabda atau titah atau perkataan sebagai angin becek tadi yang tidak akan pernah berlalu. Dan itu yang akan membuat hidup para murid dan pengikut Yesus menjadi lancar, tenang, hingga pada saatnya akan tiba di tempat dengan selamat sesuai yang dituju. Tuhan memberkati setiap anggota keluarga Allah. Amin. Anggota keluarga Allah, pujian, hormat, dan syukur hanya kepada Tuhan. Tatkala Tuhan memberikan angin yang baik, kita semua memperoleh angin becek berupa tuntunan dari sabda, titah, firman Tuhan yang tidak akan pernah berlalu, dan itu yang akan menolong mengarahkan kita sampai di tempat tujuan dengan selamat. Mari kita selalu menyatakan diri, menantikan pertolongan Tuhan, dan kita merasakan ada pertolongan dengan angin becek melalui sabda, titah, perintah, firman yang diberikan oleh Tuhan. Kita menanggapi sabda hari ini, kembali menyanyikan Kidung Jemaat nomor 84, bait pertama, kedua, dan ketiga. Ya Yesus, Dikau kurindukan. Yesus, Dikau kurindukan, liburkanlah batinku, seluruh hatiku terbuka menyambut kedatanganmu. Bahagia terang surgawi, Engkau harapan dunia. Terbitlah surya maha kasih, dan jiwaku terangilah. Hatiku biar Kau jadikan palunganmu yang mulia, dan dalam aku Kau cerminkan terang surgawi yang bakal, sebab dengan kehadiranmu keluhan batinku lenyap.
kiranya lahir dalam aku dan tinggallah serta tetap. Puaskanlah ya Juru Selamat seluruh kerinduanku dengan rendah, jernih dan taat hatiku siap bagimu, hendak padamu ku abdikan perananku di dunia, cemas dan duka kau singkirkan ya Yesus, mari masuklah. Kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih hari ini kami diingatkan agar hidup kami tidak bagaikan capung yang tanpa mata, tanpa pedoman yang pasti. Namun kami boleh hidup dengan angin becek yang Tuhan berikan, kemudahan dan anugerah berupa sabda Tuhan sebagai penolong, penuntun, pembimbing arah hidup kami, hingga pada saatnya kami akan sampai di tempat tujuan yang baik dan yang kami cita-citakan. Kasih penyertaan-Mu ada dalam kehidupan kami hari ini melalui setiap aktivitas kerja yang kami lakukan. Pertolongan-Mu nyata di dalam kehidupan kami semua. Terlebih di dalam suasana pandemi yang tidak menentu ini, kami tetap mengandalkan Tuhan. Gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, di dalam membangun hubungan yang lebih baik dengan Tuhan di suasana pandemi, lebih memantapkan keyakinan bahwa Engkau Allah yang berkuasa atas kehidupan juga memperoleh pertolongan dan kasih setia-Mu. Kami menyerahkan anggota keluarga Allah dalam segala keadaan termasuk yang mengalami kelemahan ragawi, biarlah tetap menjadikan firman sabda titah yang Engkau berikan menjadi penolong, penuntun, pembimbing arah kehidupan yang baik, sehingga semua merasakan damai sejahtera. Demikian juga anak-anak-Mu yang masih bersekolah belajar di masa pandemi, biarlah kasih setia-Mu yang tetap menjadi kehidupan yang terbaik bagi mereka. Para muda-mudi, anak-anak yang berusia produktif di dalam bekerja dan berlatih untuk menyelami kasih dan kuasa Tuhan melalui kehidupan, kuasa-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Tetap menyerahkan pemimpin bangsa dan negara kami, dari tingkat pusat sampai pedesaan-pedesaan, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama dimanapun, Tuhan tetap berkuasa atas kehidupan mereka semua. Para medis di dalam menjalani kehidupan menjadi garda paling depan, menangani pandemi COVID-19, biarlah tetap mengandalkan Tuhan dengan segala keadaan yang baik. Ya Allah kehidupan, kami tetap menyerahkan rencana pelaksanaan pilkada serentak 9 Desember yang akan datang ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. KPU, Bawaslu, dan semua komponen pelaksana pilkada serentak dalam genggaman tangan kasih kuasa Tuhan. Demikian juga para calon pemimpin yang mencalonkan diri. Biarlah semua karena kasih dan kuasa-Mu, dengan demikian bangsa dan negara ini hidup semakin baik adanya. Itu doa-doa kami, semua kami pinta, kami haturkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersama melanjutkan kehidupan dengan merasakan angin becek berupa sabda, titah, dan firman Tuhan yang tidak akan pernah berlalu, agar hidup kita tidak bagai capung yang tanpa mata. Menerima berkat Tuhan seperti yang diperintahkan untuk Musa ucapkan bagi bangsa Israel. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.